Sebuah kota yang tiba-tiba berubah menjadi lautan puing. Gedung-gedung tinggi yang dulu menjulang kini rata dengan tanah. Suara tangis anak-anak bercampur dengan dentuman bom. Sementara ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah yang telah mereka cintai sepanjang hidup. Inilah kisah tentang Gaza, tentang keluarga yang berjuang di tengah reruntuhan, mencoba bertahan di antara harapan dan ketidakpastian. Kalau menurut kalian cerita ini menyentuh hati, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, berikan like, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Langit Gaza sore itu tampak kelabu. Burung-burung yang biasanya beterbangan di atas laut seakan menghilang, digantikan dentuman jauh di ufuk barat. Di antara gedung-gedung tinggi yang masih berdiri kokoh, udara terasa menegang. Warga berbisik-bisik, sebagian menatap langit, seolah tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Di sebuah apartemen sederhana di lantai 8, keluarga kecil Palestina sedang bersiap makan malam. Suara anak-anak yang ceria berbaur dengan berita dari radio yang diputar lirih. Sang ayah, Hamza, menatap istrinya, Laila, dengan raut wajah cemas. Ia sudah mendengar kabar bahwa Israel tengah merencanakan operasi baru yang menargetkan pusat kota. Di jalanan bawah, pedagang sayur masih berusaha menjajakan dagangannya, sementara anak-anak berlarian sambil membawa layang-layang dari plastik bekas. Kehidupan di Gaza memang selalu seperti ini, berjalan di antara rasa takut dan harapan. Semua orang tahu bahaya bisa datang kapan saja, namun mereka juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Malam mulai turun, lampu-lampu kecil menyala di setiap jendela. Namun kegelapan bukan hanya datang dari langit, melainkan juga dari sirene peringatan yang tiba-tiba terdengar. Suara itu membuat jantung warga berdegup kencang. Mereka tahu, itu tanda bahwa pesawat tempur Israel sedang mendekat. Hamza segera memeluk kedua anaknya. Ia mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri sedang berguncang. Dari balkon apartemen, ia bisa melihat cahaya merah di kejauhan. Itu bukan cahaya matahari terbenam, melainkan kilatan dari roket yang meluncur cepat menembus langit. Dalam hitungan detik, dentuman keras mengguncang tanah. Salah satu gedung tinggi di sebelah barat runtuh dihantam serangan udara. Asap tebal menjulang, suara teriakan dan tangisan memenuhi udara. Orang-orang berlarian di jalan, mencari tempat aman meski tak tahu harus kemana. Laila menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Kemana kita akan pergi?" bisiknya lirih. Hamza menatap matanya, lalu menoleh ke arah anak-anak mereka yang ketakutan. Jawaban itu belum bisa ia ucapkan, karena ia pun belum tahu. Namun ia sadar, malam itu hanyalah awal dari sebuah badai yang lebih besar. Pagi menyingsing di Gaza, namun suasana tak seperti biasanya. Jalan-jalan yang kemarin masih dipenuhi pedagang kini berubah sunyi. Asap sisa reruntuhan masih mengepul, meninggalkan bau besi terbakar yang menusuk hidung. Dari pengeras suara yang dipasang di beberapa sudut kota, terdengar pengumuman berbahasa Arab dan Ibrani. Suara itu jelas. Warga diminta segera meninggalkan rumah mereka, karena serangan berikutnya akan lebih besar. Hamza berdiri di balkon apartemennya, menatap ke arah barisan kendaraan yang mulai memenuhi jalan. Ada yang membawa koper, ada pula yang hanya memeluk anak-anaknya tanpa membawa apapun. Mereka semua bergegas menuju daerah selatan, satu-satunya arah yang disebutkan dalam selebaran yang dijatuhkan dari udara semalam. Laila menyiapkan tas kecil, memasukkan pakaian seadanya, beberapa botol air, dan sepotong roti yang tersisa. Matanya sembab, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena perasaan berat meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi kehidupannya. Dinding-dinding penuh foto keluarga, kini harus ditinggalkan tanpa kepastian kapan bisa kembali. Di jalan, suasana semakin mencekam. Tangisan anak-anak bercampur dengan suara kendaraan yang berderit membawa terlalu banyak penumpang. Ada yang berjalan kaki sambil menyeret koper. Ada pula yang menggendong bayi di antara kerumunan. Gaza seakan berubah menjadi arus panjang manusia yang tersapu badai. Hamza menggandeng anak sulungnya, sementara Laila menggendong si bungsu. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi sendiri enggan melepaskan mereka pergi. Di tengah keramaian itu, Hamza melihat seorang lelaki tua duduk di kursi roda, didorong cucunya.
Wajahnya penuh kerut, namun matanya masih menyiratkan keteguhan. Itu mengingatkan Hamzah bahwa mereka bukan satu-satunya yang harus bertahan di tengah ujian ini. Tiba-tiba, suara dentuman lain terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Orang-orang menjerit, berlari tak tentu arah. Debu mengepul, menutupi pandangan. Hamzah segera menundukkan tubuhnya, melindungi anak-anaknya dengan kedua tangan. Laila menjerit, mencoba tetap menggenggam tas kecil mereka agar tidak terlepas di tengah kepanikan. Ketika debu mulai mereda, terlihat sebuah gedung apartemen tak jauh dari tempat mereka berdiri telah rata dengan tanah. Orang-orang masih berlari, namun suara pengeras dari udara kembali terdengar. Lebih keras, seolah menegaskan, tinggalkan kota ini. Pergilah sekarang juga. Kata-kata itu menggema, menusuk hati, membuat Gaza yang dahulu penuh kehidupan kini seakan hanyalah kota yang sedang dikosongkan. Langkah-langkah kaki warga Gaza membentuk arus panjang di jalanan yang rusak. Suara roda koper beradu dengan aspal yang retak, bercampur dengan isak tangis yang tiada henti. Matahari pagi yang terik semakin menambah berat beban perjalanan. Tak ada yang tahu persis kemana harus pergi, hanya mengikuti arus manusia yang bergerak ke selatan. Hamzah berjalan di antara kerumunan, menggenggam erat tangan anak sulungnya, Yasin, yang masih berusia 9 tahun. Di belakangnya, Laila menggendong Hana, anak bungsu mereka yang terus terisak. Mereka berusaha tetap bersama meski desakan orang-orang nyaris memisahkan. Hamzah tahu, jika mereka terpisah, akan sulit untuk saling menemukan kembali. Di sepanjang jalan, terlihat wajah-wajah yang dipenuhi debu. Ada seorang ibu muda yang menggendong bayi sambil terus berlari. Ada seorang pemuda yang hanya membawa kandang berisi burung merpati, mungkin satu-satunya harta yang tersisa baginya. Dan ada pula anak-anak kecil yang berjalan tanpa alas kaki, menggenggam erat tangan kakak mereka. Semua membawa beban kehilangan yang tak terucapkan. Tiba-tiba, suara pesawat tempur kembali terdengar di atas kepala. Orang-orang spontan berhenti, sebagian berteriak, sebagian merunduk. Detik berikutnya, bom jatuh tak jauh dari jalan yang mereka lalui. Ledakan itu membuat tanah bergetar. Kaca-kaca dari bangunan sekitar pecah berhamburan. Yasin menutup telinganya, sementara Hana menangis semakin keras. Hamzah menoleh cepat, memastikan keluarganya masih utuh. Ia menatap ke arah reruntuhan yang baru saja terjadi, melihat beberapa orang tergeletak di jalan. Sebuah kesadaran pahit menampar dirinya, bahwa perjalanan ini bukan sekadar pengungsian, tapi juga perjuangan hidup dan mati di setiap langkah. Laila menatap suaminya dengan mata yang basah. Kita harus terus berjalan, jangan berhenti, katanya dengan suara parau. Hamzah mengangguk, meski hatinya gemetar. Mereka kembali bergabung dalam arus manusia, meninggalkan debu dan jeritan di belakang mereka. Di kejauhan, terlihat pos pemeriksaan yang dijaga tentara. Arus pengungsi diarahkan melewati jalan yang lebih sempit. Suasana semakin kacau, orang-orang saling dorong, mencoba agar keluarga mereka bisa melewati jalur itu lebih cepat. Hamzah menarik napas dalam-dalam, sadar bahwa ujian berikutnya sudah menanti di depan. Kerumunan semakin padat mendekati pos pemeriksaan. Tentara bersenjata berdiri berjajar. Wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Senjata diarahkan ke tanah, namun tatapan mata penuh kecurigaan. Orang-orang dipaksa berjalan perlahan, satu persatu melewati jalur yang dijaga ketat. Udara panas bercampur dengan teriakan, membuat suasana semakin menekan. Hamzah merangkul Yasin, menunduk agar anaknya tidak melihat moncong senjata yang hanya berjarak beberapa meter. Laila masih menggendong Hana, keringat membasahi wajahnya. Di dadanya, degup jantung beradu dengan suara tangis putrinya yang tidak kunjung reda. Ia berusaha berbisik menenangkan, meski suaranya sendiri bergetar. Di depan mereka, seorang pemuda dicegat. Tentara menggeledah tasnya dengan kasar, lalu menendangnya keluar dari barisan. Teriakan pemuda itu menggema, memecah keheningan yang penuh ketegangan. Warga lain hanya bisa menunduk, tak berani menoleh, seolah takut giliran mereka akan tiba. Hamzah menarik napas panjang.
Dalam hatinya ia berdoa lirih kepada Allah agar keluarganya bisa melewati pos ini dengan selamat. Ketika tiba giliran mereka, seorang tentara menatap tajam ke arah Hamzah, lalu melirik ke anak-anaknya. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Namun akhirnya, tentara itu memberi isyarat untuk lewat. Hamzah segera meraih tangan Laila, melangkah cepat tanpa menoleh ke belakang. Setelah melewati pos, jalanan yang terbentang di hadapan mereka tidak lebih baik. Puing-puing berserakan, rumah-rumah porak-poranda, dan suara pesawat masih berputar di langit. Di kejauhan terlihat ribuan pengungsi lain yang terus berjalan. Wajah mereka sama, penuh lelah dan putus asa, namun tetap melangkah karena tidak ada pilihan lain. Mereka berhenti sejenak di bawah reruntuhan jembatan untuk berteduh. Hana akhirnya tertidur di pangkuan Laila, sementara Yasin bersandar di bahu ayahnya. Hamzah menatap langit yang dipenuhi asap hitam. Ia sadar, meski berhasil melewati pos pemeriksaan, masa depan mereka tetap tidak pasti. Di mana mereka akan tinggal malam ini, apa yang akan dimakan besok, semuanya masih menjadi misteri. Namun di balik ketakutan itu, ada keteguhan yang tidak bisa runtuh. Gaza telah terbiasa berdiri di atas penderitaan. Dan malam itu, di tengah debu, tangis, dan langkah kaki yang tak pernah berhenti, sebuah keyakinan tetap menyala di hati Hamzah dan keluarganya. Bahwa selama mereka bersama, mereka akan bertahan menghadapi apapun yang menanti. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita bisa mengambil pelajaran darinya tentang kesabaran, keteguhan, dan pentingnya menjaga keluarga di tengah ujian hidup. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe bila Anda senang dengan ceritanya.